Tidak cukup kami panjatkan kehadirat Bapa atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada sore hari ini kami jemaat musik ini boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah malam Natal. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara untuk kita saling menyapa. Kanan kiri kita, depan belakang kita, barangkali sudah lama tidak bertemu, barangkali sudah tidak berjumpa. Sembari kita berjalan tangan dan kita katakan damai sejahtera Tuhan ada bersama kita. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu untuk kita saling menyapa satu dengan yang lain, berjabat tangan. Barangkali sudah 1 tahun tidak bertemu, damai Tuhan beserta kita. Kanan kiri, depan dan belakang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita kembali ke bangku kita. Semoga jabat tangan ini menghangatkan suasana kita yang semula dingin, yang mungkin tadi datang ke sini sempat pakai sandal gitu ya. Hari ini kita sudah saling menghangatkan dengan jabat tangan kita. Baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita hening sejenak. Mari kita membayangkan malam di saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Allah menyapa semua orang yang hidup dalam kegelapan, kehampaan, ketakutan, kehilangan pengharapan. Kehadiran bayi Yesus Kristus memulihkan kehidupan manusia. Hari dengan bangkit berdiri, kita bersama menyambut cintanya yang memulihkan dengan menaikkan pujian bersama para malaikat di surga melalui Kidung Jemaat 96 bait 1 sampai dengan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah malam Natal ini bersama-sama kita khususkan dan kita kuduskan. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia serta memelihara dan memulihkan ciptaannya. Amin. Beserta saudara sekalian yang menyertai saudara juga. Yang ilahi menjadi insan, Juru Selamat telah datang dalam kehidupan ini.
manusia yang berdosa dipulihkan. Manusia bukan lagi seteru Allah, melainkan dijadikannya bersatu dengan Sang Firman. Dalam ujian, doa, dan sabda, kita boleh melihat, menghayati, dan merasakan karya cintanya yang memulihkan manusia. Dunia telah porak-poranda, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Manusia hidup jauh dari Tuhan, bahkan tanpa rasa malu. Ia sering menyalahkan Tuhan atas perbuatan-perbuatan hina mereka. Manusia menjatuhkan satu sama lain, menikam satu sama lain. Perang di mana manusia yang panah telah mengubah dunia ini menjadi dunia yang penuh dan penuh kengerian. Di mana letak damai sejahtera? Di manakah kasih yang dahulu menetap dalam manusia itu, Tuhan? Tak ada gunanya lagi aku tetap menyala dan ada di sini. Jangan mendapat cahaya. Ingatlah bahwa rancangan Tuhan Yesus adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Walau dunia ini sudah rapuh, janganlah kau matikan apinya. Ingatlah bahwa masih ada harapan untuk hari depan. Lihatlah ke depan. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Ingatlah, bangun dan nyalakan api. Tuhan Yesus telah datang. Ia yang akan membebaskan kita dari kekangan dosa. Dosa telah memadamkan api cinta, iman, dan damai di tengah kehidupan. Namun malam Natal ini masih ada satu lilin harapan yang masih menyala dan yang akan menyalakan kembali api cinta, damai, dan iman. Sebuah harapan baru untuk kita karena Tuhan telah datang dalam rupa seorang anak kecil yang diberikan bagi keselamatan dunia. Dia datang untuk menebus dosa kita, dan melalui kasih-Nya kita diampuni dan diselamatkan dari hukuman dosa. Mari kita datang kepadanya dengan membawa diri kita yang rapuh dan lemah ini, karena dosa serta memandang Dia yang datang, yang membawa harapan baru hidup yang lebih baik dalam cinta dan damai. Sambutlah kedatangannya dengan ungkapan nyanyian dari Kidung Jemaat 105. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah bagi dunia karena kelahiran Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat sejati, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yesaya 9
ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah untuk kita. Tuhan menuntun setiap kami umat untuk mengalami perjumpaan ilahi, seperti halnya para majus, para gembala yang Engkau tuntun dalam terang. Mereka boleh menikmati, mengalami bersamaan dengan Engkau secara pribadi, mengalami damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Demikian pula halnya hati kami Tuhan. Ketika malam ini kami datang dalam ibadah malam Natal, hati kami rindu untuk mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. Biarlah terang-Mu yang akan menuntun setiap kami, sehingga hati kami boleh terbuka, hati kami boleh menyambut kedatangan dan kelahiran-Mu. Hidup kami sungguh diubahkan menjadi palungan yang indah, tempat untuk Engkau berdiam dan tinggal. Bapa di dalam surga, malam Natal ini kami mau dengarkan dengan bila perjumpaan kami boleh terjadi saat kami mendengarkan firman. Mari Roh Kudus bimbing dan tolong kami, supaya kami dapat mendengarkan dan memperdengarkan firman. Kami serahkan waktu ini. Engkau sendiri yang berkata-kata pada setiap kami. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita yang sudah kita bawa. Untuk bacaan pertama diambil dari Yesaya 9 ayat 2 sampai ayat 7. Saya ulangi, Yesaya 9 ayat 2 sampai 7. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya
dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan kita membaca Mazmur secara bersahutan. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah Raja. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Hendaklah bersukaria padang dan segala penghuninya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan. Bacaan kedua terambil dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Titus 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Dan semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri.
Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dipeluk dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala besar, bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Harusnya haleluya. Kalau Maranatha itu untuk Advent, ini sudah malam Natal. Untuknya hari Minggu kemarin saya korban ojo kagetan, karena apa? Saya sudah persiapan korban 3 jam yang lalu. Saya ketik di PC, lalu 2 jam yang lalu hujan deras, isi saya kekocokan, lalu saya matikan, ternyata 1 jam sudah banjir Mas Tori. Saya nggak berani menyalakan isi atau mentancapkan kontak, dan sebelah banjir seperti yang Bapak Ibu rasakan hari ini, banjir di depan gereja. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya otak bisa menyimpan apa yang sudah saya rekam 3 jam yang lampau. Mudah-mudahan Tuhan kasih iman supaya saya bisa berkata-kata seperti yang Tuhan inginkan malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
sungguh suatu hal yang luar biasa. Malam hari ini kita bisa berjumpa dalam malam Natal. Ya, senang banyak keluarga-keluarga luar kota pada ikut bersama, ada keluarga baru juga nih, ada pengantin baru, ada Mas Gagah dan Mbak Cantik nih. Berdiri dulu dong, biar tahu ini jemaat semua. Mana sih mantunya Pak Aldo yang namanya Mbak Anggun yang katanya cantik? Tolong berdiri dulu. Ini ngantet-ngantet kalau kemarin nikah. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu sebelum Advent keempat, saya ketemu dengan seorang ibu lanjut usia. Dia berkisah dan seolah Natal itu biasa saja. Karena nanti kalau sudah Natal, anak cucu kumpul, memang ada sukacita Pak Pendeta. Tapi setelah nanti Natal, sukacita itu sudah hilang, berlalu begitu saja. Si ibu yang lanjut usia ini bergumam, toh nanti saya juga di rumah akan kesepian sendiri. Perasaan seorang ibu yang lanjut usia. Natal memang ada sukacita, karena ada anak, cucu, mungkin teman, sahabat yang bersama. Tetapi ketika semuanya itu sudah berlangsung dan berlalu, sukacita itu seolah hilang, lenyap begitu saja. Dari kisah ibu ini, lalu saya teringat dengan sebuah nyanyian Natal. Mungkin Bapak Ibu ada yang nanti bisa ikut nyanyi, atau mungkin pemain keyboard nanti bisa ikut pemain. Seperti palunan layakkanlah hatiku menyambut Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus.
Sungguh Natal ini bukan persoalan dengan siapa saya sedang merayakan Natal. Bukan persoalan dengan teman, anak cucu, atau bahkan sahabat. Sukacita Natal ini berdiam di dalam hati kita. Ketika kita mengharapkan Natal ini yang ada bersama dengan anak cucu, teman dan sahabat, lalu kita merasa sukacita, maka sukacita itu akan mudah lenyap dan berlalu. Tetapi ketika kita merayakan Natal, hati ini seperti palungan, tempat di mana Tuhan itu lahir dan tinggal di dalam hati kita. Maka Natal akan kita rayakan dengan kasih dan sukacita. Karena sukacita, karena damai sejahtera itu bukan bersama dengan siapa, tetapi saat kita menemukan kasih itu bersama Tuhan Yesus. Natal sungguh punya arti dan makna. Meski kita seorang diri, meski kita sendiri, namun Natal akan terasa ada sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Kaisar Agustus berkuasa, Kaisar Agustus disebut sebagai Kyrios atau Tuhan atau Tuan. Kaisar Agustus juga mendapatkan sebutan The Son of Divine, Sang Putra Ilahi. Maka ketika pemerintah Kaisar Agustus, semua bangsa-bangsa menjalankan sebuah slogan yang sangat terkenal kala itu, Pax Romana, kedamaian Roma untuk semua bangsa. Semua bangsa di bawah pemerintahan Kaisar Agustus adalah bangsa yang damai. Semua harus tunduk terhadap the Son of Divine, Sang Putra Ilahi, pemegang kendali kekuasaan tertinggi kala itu. Maka dengan kesewenang-wenangannya Kaisar Agustus mencanangkan sensus penduduk supaya ia dapat mengetahui berapa banyak orang yang kuat yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang dijajahnya. Dengan demikian dia bisa mengatur, mengendalikan. Dan yang terjadi ketika sensus penduduk yang dicanangkan oleh Kaisar Agustus, Maria dan Yusuf harus bergeser dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Bukan sesuatu yang kebetulan, namun ini menggenapi apa yang firman Tuhan telah katakan, bahwa di Bethlehem akan lahir seorang raja di kota Daud, di tempat Daud dibesarkan, dan Yusuf adalah keturunan Daud, dan ia harus kembali ke Bethlehem bersama dengan Maria tunangannya. Dan Yusuf, Maria menuju ke Bethlehem. Di sana waktunya tiba. Maria harus melahirkan. Damai untuk bumi. Apa yang menjadi harapan bangsa-bangsa
akan kebenaran tentang Raja Damai Mesias telah digenapi. Di Bethlehem telah lahir seorang anak. Ketika para Majus meneliti kitab Daniel sebelum Yesus lahir, diperkirakan Bapak Ibu, para Majus, para ilmuwan Persia ini telah melakukan kurang lebih 80 hampir 100 tahun penelitian. Karena sebelum terjadi kelahiran Yesus, para Majus terlebih dahulu melihat sebuah bintang besar bersinar. Lalu mereka meneliti, menggali, dan menemukan kitab Daniel. Kitab Daniel itulah yang jadi rujukan para Majus. Mereka teliti, mereka pelajari, lalu mereka menemukan ketika bintang itu tampak, maka di sana akan lahir Raja Israel. Mereka menemukan, lalu mereka masih bertanya-tanya, mungkinkah bintang itu tampak kembali? Bintang itu tampak kembali. Lalu dengan keyakinan para Majus, mereka berjalan. Perkiraan perjalanan dari Persia menuju Yerusalem itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Perjalanannya cukup panjang. Ketika mereka melihat bintang itu sudah hilang. Kini mereka harus berjalan mencari untuk mendapatkan kebenaran. Saat mereka sampai ke Yerusalem, apa yang mereka dapati? Herodes tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah mereka lalu putus asa? Tidak. Mereka masih yakin. Lalu ketika para ahli Taurat menyampaikan kebenaran akan nubuat tersebut, barulah para Majus ini pergi. Saat mereka keluar dari Yerusalem, tampaklah bintang itu bersinar tepat di kota Bethlehem. Perjalanan mereka ke Bethlehem dan mereka menemukan bayi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, peristiwa perjumpaan ini dialami oleh para gembala ketika Maria melahirkan di tengah padang belantara. Hiduplah para gembala, mereka yang dipandang hina, mereka yang selalu mengalami diskriminasi karena mereka dianggap orang bodoh, tidak berpendidikan, orang yang miskin, orang yang tidak tahu adab, sopan santun, toto kromo, wong desa, orang ngerti aturan. Mereka kadang dipandang sebelah mata. Komunitas menolak mereka. Kalayan tidak bisa menerima mereka. Mereka hidup di luar komunitas. Di tengah padang belantara, mereka menerima dan menyambut berita sukacita, harapan tentang Mesias yang ratusan tahun menyeruak melalui
suara para nabi, Nabi Yesaya, Maleakhi, bahkan Daniel telah mendengar. Kini para gembala mendengarkan langsung, menerima langsung apa yang sampaikan, katakan oleh Tuhan melalui pewartaan para malaikat. Hari ini telah lahir bagi. Hari ini bukan hari esok, bukan lusa, bukan nanti. Hari ini telah lahir bagimu. Kesukaan, sukacita, evangelium, berita sukacita damai sejahtera ini telah diwartakan untuk mereka, telah disampaikan untuk mereka. Sukacita yang kekal, yang ilahi, diterima langsung oleh para gembala. Berita yang harus mereka sampaikan, yang dari awal mereka takut, Bapak Ibu, hal yang wajar kalau mereka takut. Karena kita tahu ketika cahaya kemuliaan Allah itu datang di tengah umat, manusia tidak ada yang sanggup tahan menghadapi. Ketika kemuliaan Allah datang, tidak ada orang yang tahan menghadapinya, kecuali mereka orang yang suci, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang telah ditetapkan sebagai hamba. Mereka yang bisa berhadapan langsung dengan kemuliaan Allah. Itu sebabnya para gembala takut ketika melihat cahaya kemuliaan itu ada di depan mata mereka. Mereka tersungkur, mereka tidak berani untuk menatap karena mereka takut akan kematian. Tetapi justru yang menarik dalam berita Natal hari ini adalah bukan kematian yang akan dialami oleh manusia. Malaikat mengatakan, jangan takut, jangan takut, karena kini Tuhan datang dengan cintanya untuk memberi kehidupan, bukan lagi kematian, kehidupan bagi setiap manusia, setiap orang. Allah inkarnasi. Hakikat Allah ini satu pribadinya menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Allah datang menjadi sang putra ilahi. Ketika Kaisar Agustus menempatkan dirinya sebagai the son of divine, Allah telah menyatakan dirinya telah dalam diri manusia menjelma menjadi the son of divine yang sejati. Dialah putra ilahi, putra yang kudus. Kaisar Agustus adalah penjajah, penguasa dengan kesemenangan. Kekuasaannya untuk menekan masyarakat, bangsa-bangsa yang ada di bawahnya.
ditawarkan oleh Kaisar Agustus, tapi Allah menawarkan pada dunia. Dirinya telah menjelma menjadi manusia, the Son of Divine, Sang Putra Ilahi yang telah datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Damai yang ditawarkan oleh Allah adalah damai yang kekal dan ilahi. Bukan damai yang semu, bukan sukacita yang semu, tetapi yang ilahi yang kekal. Itu yang Allah tawarkan pada dunia. Maka sapaan malaikat dalam Injil tersebut, jangan engkau tanya, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepada kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan kota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila Yesus tidaklah, bila Allah tidak menjelma jadi manusia, kita masih hidup dalam dosa. Kita manusia yang terbelenggu dosa. Bila Tuhan tidak berinkarnasi menjelma menjadi manusia, maka tetaplah kita menjadi manusia yang tidak sempurna, manusia yang hidup dalam dosa, manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang tidak akan mampu menjangkau yang ilahi, yang kekal, yang suci. Allah menjelma menjadi manusia. Allah berinkarnasi dalam diri Yesus. Dia adalah ciptaan yang baru, ciptaan yang pertama. Adam telah jatuh dalam dosa. Kini Allah berinkarnasi menjadi manusia, ciptaan yang baru, tidak dalam dosa, dalam kesucian dan keilahian. Ia datang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa. The Son of Divine, Sang Putra Ilahi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, harapan hidup seseorang di tengah kehidupan ini, apa yang kita cari? Bukankah dunia ini adalah fana, sesaat dan sementara? Tidak ada yang kekal, tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan itu yang punya kasih, yang memiliki kasih yang sempurna. Kasih Tuhan, cinta itu begitu besar untuk kita manusia. Bahkan Dia rela datang menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengalami kesukaan, sukacita secara pribadi, sukacita yang ilahi, karena kita boleh diperkenankan menjadi hamba-hambanya. Yang sedari kita adalah orang yang penuh dengan dosa, kita boleh berjumpa dengan yang ilahi. Yang sedari awal kita penuh dengan keraguan, kelemahan, kita bisa berjumpa dengan kemuliaannya. Kita boleh menikmati kehidupan
memberi kehidupan untuk saudara dan saya. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih, jika Tuhan begitu besar mengasihinya untuk kita, dan kasih Tuhan besar dunia ini. Jujur Bapak Ibu, kalau mengasihi suami, Bapak Ibu bisa enggak seterusnya enggak sakit hati? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Mau suami, mau istri, mau anak, pasti suatu saat kita akan disakiti. Benar kan? Benar kan Bapak? Ada suami yang perfect, yang gak akan nyakiti istrinya. Kalau telat aja sebentar, aja istri sudah komen ya. Gajian aja telat aja, istri sudah bisa komen. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan punya kasih yang sempurna. Tuhan kasih kita, karena hanya Dia yang tidak akan membuat kita sakit hati. Karena hanya Tuhan yang sanggup membuat kita tidak kecewa. Kalau suami, istri, anak-anak, teman, sahabat sering membuat kita sakit hati, sering membuat kecewa, tapi Tuhan tidak akan membuat kita kecewa. Maka malam hari ini Bapak Ibu, milikilah cinta, kasih. Kalau kita memiliki cinta dan kasih kepada Tuhan, maka kita tidak akan menuntut kepada pasangan kita lebih. Benar kan Bapak? Karena apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk Tuhan. Amin Bapak. Bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk anak-anak. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, Anda akan kecewa, Anda akan sakit hati. Tapi ketika kita memiliki cinta, kasih Tuhan Bapak Ibu, biarpun suami itu seperti apa, tetap kita akan mencintainya. Amin Bapak Ibu. Kita tetap akan, karena kita melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lakukan itu untuk kita gak akan pernah lelah, kita gak akan pernah letih, gak akan capek mencintai. Kesel aku pulang, tresnani gue, ditresnani orang muda. Enggak, karena apa? Kita punya cinta. Di dalam hati kita punya cinta kita dari Tuhan. Kalau hati kita seperti palungan Tuhan, maka kasih Tuhan itu yang akan datang mengalir di hari ini, malam ini, hari ini juga kasih itu akan datang memenuhi hidup kita. Biarpun gak ada anak cucu, ya teman-teman. Biarpun gaji pegawai negeri gak ada THR, nggak ada. Oh, cukup cuma pendeta. Ya. Meskipun gaji murah, Natalan masuk murah, tapi ada sukacita. Meskipun anak cucu yang jauh di sana nggak bisa pulang, nggak bisa kirim uang, tapi kita masih tetap suka cinta. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika hati kita menjadi palungan tempat Natal dengan Dia,
Ada suka karena di sanalah kasih Tuhan datanglah. Kita bisa mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi kembali anak-anak, mengasihi saudara-saudara kita. Ingat Bapak Ibu, malam Natal hari ini bukan persoalan saya sedang Natalan bersama keluarga saya, Pak Pendeta. Bukan. Tetapi malam hari ini kita juga diingatkan, kita dipanggil menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada saudara-saudara. Jika malam hari ini Bapak Ibu, malam hari ini masih ada saudara kita yang belum bisa hadir dalam ibadah. Zaman sekarang kan sudah hadir Bapak Ibu, sudah ada HP ya. Buka video call, telepon. Mau di gereja murah terus menata dan sapa mereka. Karena mereka juga butuh perhatian dan kasih. Bukan persoalan Natal saat ini, saya bisa Natal yang lain bodoh amat. Jangan. Mari peduli terhadap yang. Kalau malam hari ini ada yang sakit, telepon dengan gerah bah ini dongo bah. Natal ini membawa sukacita bagi saudara-saudara. Seperti halnya para gembala yang dianggap sebelah mata, tetapi Tuhan berikan kesukaan. Tuhan peduli terhadap mereka yang sakit. Tuhan peduli terhadap mereka yang kesepian. Tuhan peduli mereka yang miskin. Tuhan peduli mereka yang membutuhkan kasih sayang. Kalau dulu malaikat mewartakan, malam hari ini tugas Bapak Ibu dan Saudara menjadi pewarta evangelium bagi saudara-saudara yang hari ini telah lahir. Hari ini sampaikan kasih saudara pada mereka. Cinta Tuhan akan memulihkan persekutuan, akan memulihkan hidup berdua. Kalau ada yang retak-retak hidup keluarganya, malam Natal ini adalah saat timing yang tepat untuk memulihkan, menyambung kembali. Hanya dengan kasih kita bisa merayakan seperti halnya nyanyian di awal tadi. Natal tidak akan pernah berarti tanpa kasih Tuhan berkati kita. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk saat teduh. Sama-sama kita akan naikkan nyanyian doa Bapa Kami. Di bumi seperti
dan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halilintar dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Ketika hati kita teguh, tak peduli pada Tuhan dan sesama, hidup kita menjadi jauh dari Tuhan. Dingin sekaligus berjarak. Syukurlah sang terang telah datang. Ia menghangatkan dunia, mencairkan dunia yang beku. Dengan cintanya yang memulihkan kehidupan dunia, mari di malam yang kudus ini kita menghayati terangnya yang telah hadir membawa damai serta cinta kasih yang kekal. Pancarkanlah terangnya di tengah dunia, sehingga terang kasihnya menerangi dunia. Terimalah nyala api Tuhan, cinta bersinar, menghangatkan, memulihkan, memberi kehidupan yang siarkan kasih Tuhan kepada
ilahi telah menjelma menjadi manusia, datang untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau yang datang memberi kehidupan untuk setiap kami, bahkan kami yang hina, kami yang papa, kami yang lemah, yang rapuh, yang sakit. Justru Engkau memperhatikan kami. Kesukaan atas kami, Tuhan. Saat Engkau datang menyapa kami, datang untuk kami, terlibat dalam kehidupan kami manusia, kami tidak sendiri. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang peduli, Engkau yang mengerti setiap beban, kebutuhan, persoalan, pergumulan hidup kami. Engkau yang tanggung, Tuhan. Dan saat ini hidup kami ada dalam kendali Engkau, dalam kuasa-Mu, Tuhan. Hidup kami bukan kami yang dulu. Hidup kami untuk kami persembahkan untuk memuliakan Engkau. Biarlah terang kasih-Mu, Tuhan, pun menjelma dalam hati kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar di Natal ini, sehingga melalui kasih ini kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, orang yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kami. Natal bukan milik kami pribadi, milik keluarga kami, tapi Natal jadi milik semua orang yang membutuhkan, yang memerlukan cinta-Mu. Pakailah kami, Tuhan, untuk menjadi pewarta kabar sukacita, seperti halnya para gembala yang menerima warta sukacita. Pakailah kami menjadi alat kesaksian dimanapun kami berada. Kami dapat hidup mengasihi seterusnya dan selamanya, sehingga damai dan sukacita Natal tidak berhenti hari ini, tidak berhenti hari esok, namun akan terus kami nyalakan, kami sebarkan. Bapa, inilah doa dan harapan kami. Setiap keluarga-keluarga yang berada bersama dengan kami, Tuhan hadir untuk mereka. Teguhkan, kuatkan iman mereka, jadikan mereka keluarga-keluarga bersaksi, mewartakan cinta. Melalui cinta, kehidupan diperbarui dan dipulihkan. Damai sejahtera atas setiap keluarga-keluarga, setiap jemaat yang berada tempatnya. Ialah malam saat kami pulang gereja, kami akan bawa sukacita dan damai ini untuk setiap orang yang kami jumpa. Mereka yang butuh perhatian, kami akan jumpai mereka, kami akan sapa mereka, supaya Natal sungguh berarti bagi hidup kami, orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Umat kasih Tuhan, mari kita bersyukur atas kebenaran Tuhan bagi dunia dengan memberikan persembahan. Ikutilah teladan para majus seperti yang ditulis dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur kepadanya. Mari nyatakan dekat kita dengan memberikan persembahan kita di malam Natal ini. Persembahan dengan ini nyanyian untuk jemaat 102 di dalam parlemen. Jemaat yang terkasih, mari kami berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu di hari bahagia malam Natal ini. Kami percaya Engkau, Roh Suci, Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam kehidupan ini segera sukacita dan sejahtera dalam kehidupan ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai pengakuan bahwa Engkau yang mempunyai tubuh, jiwa, roh yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai rasa syukur kami karena berkat-Mu yang melebihi daripada segalanya, sehingga kami dapat memberikan sebagian persembahan ini kepada Engkau. Terimalah persembahan ini Tuhan, kelolalah persembahan ini. Kami percaya Engkau akan menjadikan persembahan ini kemuliaan serta kerajaan kemuliaan dalam hidup ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, bimbing Tuhan dalam keselamatan. Kami percaya Engkau akan selalu mendampingi dalam kehidupan. Demikianlah doa kami Tuhan, ampunilah dalam kesalahan kami dan karena akan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat dipersilakan. Ada hal sedikit Pak Jemaat mengulang kata jemaat minggu kemarin. Yang pertama, Majelis GKJ Menara Kasih Tuhan akan melaksanakan pelayanan pengakuan percaya untuk saudara-saudara kita, yaitu pertama Saudara Benedikta Chandra Ekaristi, 2 Saudara Kristi Chandra Nityas, 3 Saudara Theophilus Sang Ramusya, 4 Saudara Rafael Mansa Manta pada besok hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 pada ibadah Natal pukul 8 pagi. Ibadah Natal dilaksanakan besok hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 8 dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan tema Dia Tinggal di Antara Kita. Dalam ibadah Natal ini ada persembahan khusus 1 kantong dan persembahan istimewa paling Natal, dan juga bagi majelis dan panitia akan memakai busana khusus. Yang bapak-bapak atau laki-laki menggunakan busana lurik dan yang perempuan menggunakan busana kebaya. Ibadah malam tahun baru akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pada pukul 18 di gedung gereja. Ibadah tahun baru 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Januari 2025 pada pukul 8 di gedung gereja. Mohon perhatian bagi setiap kelompok yang telah ditunjuk untuk menyediakan snack oleh KHPK. Demikian warta jemaat mohon dimaklumi. Saudara-saudara, mari menjalani hari-hari di depan dengan membawa sukacita Natal. Sebarkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita, terutama mereka yang rapuh, dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujud dalam kepedulian dan cinta kasih terhadap sesama dan dunia. Kiranya damai dari Allah Bapa menaungi engkau. Kiranya kepedulian Kristus Sang Bayi Kudus menyertai engkau. Kiranya tuntunan Roh Kudus mengorbankan sukacita di dalam hatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapak, Tuhan telah hadir di tengah kami dalam kami melaksanakan ibadah Natal, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan penuh sukacita. Tuhan mampukan kami untuk dapat hidup sesuai yang Tuhan kehendaki, berbahagia
kehidupan kami, sehingga kami hidup penuh dengan kasih, dan mampukan kami juga untuk mewartakan keselamatan orang di sekitar kami. Tuhan, ampuni jika ada dosa dan kesalahan dalam kami melaksanakan ibadah pada malam ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah. Mohon Tuhan berkati kami, Tuhan untuk kami, sehingga kami dalam perjalanan baik yang jauh maupun yang dekat, kami boleh sampai ke rumah masing-masing jalan selamat, berkumpul dengan keluarga dalam damai dan sejahtera. Dan kami akan melaksanakan ibadah Natal besok pagi, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.